Shalom warga kerajaan, sungguh bersuka cita sekali kita bisa bertemu kembali di dalam program Kingdom Culture. Saya percaya melalui program ini hidup saudara diberkati luar biasa. Dan kali ini kita berada di episode yang spesial karena apa? Kita sedang merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan, merayakan sukacita kesembuhan yang dialami oleh Pastor Timotius Arifin. Luar biasa sekali, sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya minta izin untuk kita lepas masker, kita sudah mengikuti protokol, kita sudah cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Shalom, Arifin, luar biasa. Look at his smile ya, luar biasa sekali kalau karya Tuhan luar biasa sekali. Kita tahu bahwa belakangan ini Pak Arifin mengalami hal yang luar biasa yang mungkin juga dialami banyak orang di luar sana ya Pak ya. Makanya di kali ini kita akan tanya-tanya beberapa hal yang dialami oleh Pak Arifin sehingga saya percaya kesaksian beliau ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Nah, selama berapa hari Pak masuk dalam rumah sakit? Ya, saya berada di RSPTN selama 8 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9. Iya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, ketika dinyatakan positif itu kapan sih Pak? Pada waktu saya swab test itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu sebelum tanggal 1 itu, dan pada waktu hari Minggu saya dibawa ke rumah sakit Kasih Ibu mestinya karena tidak dikira bahwa itu adalah COVID. Oke. Tapi kemudian dinyatakan positif. Oke. Apa yang dialami Pak? Sebelum dinyatakan positif itu apa? Mungkin gejala Ya, atau... ada gejala demam. Oke, demam. 39.3 begitu. Ya, Bu Vivi sempat kesaksian beberapa hari yang lalu ya. Ya. Bagaimana panasnya sampai hampir 40 Belum, derajat. 39 sekian. 39 sekian ya. Dan itu masih ngotot untuk mau melayani Tuhan Pak. Sampai gimana caranya supaya tetap berkhotbah gitu Pak. Ya. Itu apa yang dipikiran Bapak waktu dinyatakan positif kemudian? Begini ya, sudah 8 bulan ini saya pertama ngajarkan Altira. Oke. Do not be afraid. Orang kalau sedang tidak takut mati itu orang berbahaya. Kayak kita ini. Untuk memudahkan kesaksian, saya memakai kalung ini bukan untuk lifestyle ya, tapi untuk ilustrasi. Saya lihat ini, this is a cross, stands for faith, iman. Lalu juga ada anchor, itu hope. Dan di sini kita lihat seperti ya simbol dari Roh Kudus, itu love. Holy Spirit is a spirit of love and grace, faith, hope, and love. Jadi pertama kali waktu diberitahu positif COVID, buat saya enteng. Kenapa? Saya selalu ngajarkan dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2, give name to your problem. Jadi kita kan sudah kasih nama COVID itu Christ overcome virus and death. Sudah 8 bulan. Dan kemudian kita ada acara setiap pagi yaitu COVID-20 itu ya, tentang Christ of Victory. Victory itu adalah jaminan dari Tuhan. Benar-benar saya melakukan Wahyu 12 itu ya, di mana mengalahkan si penuduh. Dengan apa? Pertama-tama yaitu darah anak domba Allah. Faith. Ya. Perkataan kesaksian mereka, dan satu ini, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Kalau kita mengerti jangkar ini hope tentang kekekalan, semuanya selesai. Jadi pada waktu itu saya begitu tenang. Orang benar tidak akan gelisah. Saya ulangi. Saya selalu ngajarkan ketakutan itu dosa. Kekhawatiran itu melecehkan Tuhan. Saya begitu tenang. Yang ribut keluarga saya. Iya. Semua orang hebat. Yang ribut keluarga saya tenang aja. Saya dibawa dengan ambulans ke RSPTN. Dan pada waktu itu saya mesti memutuskan sesuatu. Keluarga kita, teman-teman, saudara-saudara di Surabaya minta saya dievakuasi ke Surabaya. Karena?
Karena ya menurut mereka ada yang lebih baik. Menurut Oke, mereka. oke. Karena dokter yang nangani saya ada di Waingapu. Mhm. Iya, iya. Dan yang di Denpasar kan dokter Gary, spesialis anak. Untuk masuk kerajaan sorga mesti jadi seperti anak kecil. Jadi pada waktu itu saya ditanya, mereka menyediakan pesawat komersial kan tidak boleh ngangkat orang COVID. Oke. Mereka mau sewakan pesawat untuk ngangkat saya, 32.000 US. Saya bilang tidak usah, sama sekali tidak perlu. This is my battleground. Oke, battleground yang semacam apa itu, Pak? Ya, kita tahu pada malam itu ya memang saya melihat beberapa roh yang saya lawan. Oke. Pertama roh Babylon. Kedua roh Antichrist. Saya juga lihat Baphomet. Baphomet itu penyembahan satanisme. Dan tentu saja ada roh ketakutan. Yang lucu, itu seperti yang saya lihat itu dalam alam roh itu. Seperti singa tapi terbuat dari pasir. Begitu kita tengking merodoli. You know merodoli? Letoy lah. Ya. Tetapi sebelum itu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan. Sebetulnya waktu saya khotbah, saya mau khotbah tentang Nasar sang burung Nazar. Mazmur 101 itu adalah suatu vow, suatu nasar daripada burung Raja Wali, yaitu King David. Number one, I will sing of the faithfulness of the Lord. I will sing of the hesed of the Lord. Jadi begitu masuk langsung saya nyanyi. Bagaimana dapat ketenangan? Ucap syukur. Oke. Ya, kita menghadapi pertama dengan right response. Ya, pada waktu itu tentu saja akan saturasinya turun. Saya nyanyi, You raise me up, yang aneh, benar-benar naik itu. Padahal kalau dalam kondisi positif dengan sebegitu itu kan Itu harusnya di bawah susah nyanyi ya. 90, 88. Di bawah 90 dan itu harusnya. Apa yang ada dalam hati akan meluapkan di mulut. Oke. Saya mau tekankan soal hope. Oke. Ya, ada satu ilustrasi bagus. Ada seorang kapten kapal yacht, kapal pesiar. Cuaca bagus. Roh Kudus bilang, pasang 4 jangkar. Jadi kiri kanan muka belakang. It's foolish. Karena cuaca bagus. Mendadak, badai datang. Kapal-kapal hancur, kecuali dia. Jadi pada waktu saya hari Seninnya dinyatakan akan masuk ICU. Apa respon saya? Saya ketawa, saya bilang, Nearer my God to thee, nearer to thee. Kalau saya ICU, ICU. Oke. Dan saya betul-betul tidak takut. Karena itu respon natural manusia itu seperti Right biasanya response. itu harus biasanya kan normally itu takut Ayat mati, kedua takut ini. dari Mazmur 101. Aku mau hidup dengan a perfect heart. When you come to me. Apa itu? The presence of God. Kita bisa merubah kamar isolasi, karantina itu jadi apa? Sanctuary. Wow. Aneh sekali. Buat saya, kalau sendiri itu pasti ketemu Tuhan. Yang saya lakukan sesuatu yang lucu. Saya mendengarkan khotbah seorang pengkhotbah. Diri saya sendiri 40 tahun yang lalu. Atau saya ketik itu keluar penyembahan saya dipenuhi Roh Kudus. Jadi pertama, I will sing. Itu nomor 1. Kedua, when you come to me. Ketiga, ini ada nih. Jaga mata, jaga pikiran. Guard your mind. Karena kan pikiran aneh-aneh kan? Iya, iya. Iya kan? Betul, betul, betul. Tetapi kalau kita lihat ke atas, apa yang kita lihat? Bukan plafon. Christ on the throne. Disitulah kita menaruh harapan jangkar Iya. kita ya. Dan saya ngalami itu. Faith, hope, and love. Yes, yes, yes. Nah, itu penjelasan luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Nah, agak Very simple. betul. Coba nanti baca Mazmur 101. Lalu kemudian saya memeriksa apa kekayaan saya. Oke. Karena yang bahaya itu apa? Distraction.
Saya sudah mencapai sampai sekarang 41 tahun melayani Tuhan. Yang bahaya apa? Penyimpangan. Ya, jadi dalam Mazmur 101, siapa saja yang boleh bergaul dengan kita. Dan saya mengucap syukur bahwa saya diberi komunitas yang luar biasa. Saya beri saudara yang hebat. Yang memang yang nangis-nangis tuh keluarga kita di Surabaya. Saya bilang gimana sih dokternya di Waingapu. Tapi saya mau ucapkan apresiasi. Pertama ya kepada saudara kita Edi Wijaya yang paling perhatian sama saya. Dan juga dokter Pak Arya yang ada wakil direktur RSPTN. Saya enggak nyangka rumah sakit Unut itu luar biasa bagusnya. Wow. Bagus dalam apa? Pelayanannya. Pelayanannya. Mulai dari yaitu semua yang melayani kita ya, mereka bukan dokter ya, tapi perawat. Bagusnya luar biasa. Saya pernah ke rumah sakit paling mahal lah, itu Mount E. Saya mau beritahu, ini istimewa. Saya bersyukur. Buat apa mesti dievakuasi ke tempat lain? Ada Yesus. Yes. You can change. Dengan apa? Merubah. Kejadian 1 kan saya ajarkan. Tuhan menyebut kegelapan itu malam. Kegelapan itu jelek, malam itu bagus. Jadi saya ngalami apa? Corona Revival. Wow. Nah, dulu kan saya beri nama Corona Academy. Academy. Apa yang saya periksa? Saya distraction apa ya? Saya masih mengasihi dunia ini, ya kan? Karena itu yang bahaya. Pada hari-hari itu kita mendengar salah satunya, saya lagi sakit ini. Loh kok ada teman tuh minta hadiah ulang tahun. Saya bilang ini terlalu ini. Dalam keadaan tangan saya ini, Roh Kudus tegur saya. Kalau kamu ulang tahun dikasih hadiah seneng kok. Saya kirim uang sama dia. Itu sesuatu yang membuktikan bahwa kenapa dari generosity kepada grace. Oke. Yang namanya Arifin ini tidak baik. Yang baik cuma Roh Kudus. Di situ saya kirim ketika karena di dalam yang saya ajarkan pada waktu awal-awal pandemi ini. Kan saya ajarkan dari surat Nehemia. Pertama, jangan bersedih hati. Kedua, berikan pada orang yang tidak siap. Sebab the joy of the Lord is your strength. Iman itu imun. Itu benteng. Mana ada toh yang dikhawatirkan dokter-dokter di Surabaya, sahabat-sahabat saya. Usia hampir 70. Diabetes tinggi. Waktu di sana hampir 400. Lalu juga ada stent jantung. Tapi jangan lupa, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pertanyaannya, kita ini manusia jasmani apa manusia rohani? Jadi right response, ya toh? Minta Holy Spirit. Dan kemudian hati saya bersorak-sorai, saya ingat anak-anak rohani saya. Pada waktu saya tidak bisa khotbah, saya langsung telepon Pak Jeffrey dan Pak Timotius cucu. You go on. Without me. Itu seorang pemimpin, itu must ready to go. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun. Dan ternyata pada waktu kalau saya pun dipanggil Tuhan, saya siap. Nearer My God to Thee itu lagu yang dinyanyikan waktu Titanic tenggelam. Sebelumnya kan pesta-pesta. Begitu mulai tenggelam lagunya jadi rohani. Datang makin dekat kepadamu. Tapi nggak jadi ICU karena naik. Ya, luar biasa dalam 3 hari dari negatif. Ya, jadi tanggal 2, tanggal berapa ya? Tanggal 2. Jadi tanggal 3 dan tanggal 6 2 kali swab negatif. Wow. That's amazing. Itu kalau bukan karya Tuhan, nggak mungkin. Ya. Dalam seminggu pula ya, tanpa ditemani ibu. Gimana rasanya, Pak?
Ya makin rindu. Makin rindu. Iya toh, makin rindu. Nanti Dan bersyukur ya. punya dia. Yang saya pikirkan cuma dia. Oke. Jadi yang saya tunggu itu bukan hasil swab test saya, hasil swab test dia. Iya, iya. I'm okay. Mhm. Dan benar-benar yang saya lakukan pertama, swab test pertama negatif, langsung saya ucapkan syukur. Saya kirim satu pelayanan sejumlah uang. Berang. Karena apa? Itu bagian daripada iman. Iya. Ucapan Iya. syukur. Mhm. Sebelum sembuh total loh. Mhm. Kalau saya sembuh total ucap syukur. Bahasa Surabaya, omyoan. Nah ini menarik banget kalau kita ngobrolin tentang ibu gitu ya. Seberapa besar sih pengaruh ibu dalam motivasi Bapak untuk bisa bangkit itu Pak dalam COVID-19 ini? Ya karena dia bilang, aku tidak mau sendiri, aku tidak bisa sendiri. Oke. Kan ibu kan sangat sehat. Saturasinya 98. Sangat sehat, tidak ada penyakit apapun. Tapi saya minta Tuhan, saya mesti jaga dia. Mhm. Yang lucu ada seorang teman berdoa supaya Pak Arifin ditambah 13 tahun. Hizkia 15 tahun, Pak Arifin 13 saja. Buat saya, sekali lagi soal hope, jangkar. Jadi kita hidup ini bukan karena melihat, toh, karena percaya. I'm a man of faith because of Jesus. Jadi ngadapi tenang, benar-benar tenang, tidak ada apapun. Yang lucu, saya sebelumnya 2 hari sebelumnya beli arloji ini, ya tidak usah sebut mereknya. Tapi ini ada stress test, ada O2-nya berapa. Stress test saya paling low. Sebab banyak orang tuh ketakutan. Kapan tuh ada seorang, ya hamba Tuhan ke sini, Pak, saya ketakutan waktu saya diberitahu swab. Ya dalam hati saya ini kan ujian iman. Iya. Begitu. Saya penasaran secara Pastor Timothy Arifin secara manusiawi. Pernah nggak sih rasa takut kematian membayangi meskipun sekilas atau seperti itu, pernah nggak sih Pak? Gimana ya? I believe in heaven. Oke. Ya, I believe I was safe. Jadi ya itu kan ada lagu yang sering kita nyanyikan. Ya, oleh darah anak domba yang tulis Frankie Sioping. Kurang bait yang ketiga, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Oke. Bagi saya, nafas itu seperti apa? Kitab pengkhotbah berkata benang perak yang tipis. Di tangannya siapa? Iya. Bukan di tangan iblis, bukan di tangan saya, di tangan Tuhan. Kalau Tuhan suruh pulang ya pulang aja. Dan saya tahu bahwa yang paling penting kita pulang dalam keadaan benar. Jadi betul-betul. Dia bilang I see you, oke, I see you. Jadi benar penting banget respons ya. Ini mungkin Right response. ya bagi Bapak Ibu di rumah yang mungkin mendengarkan siaran ini, yang terpenting sebenarnya itu ya Pak. Langkah paradigma kita untuk bisa bergantung kepada Tuhan. Karena proses itu pasti akan Tuhan sertai ya Pak ya. Jadi hati saya itu mengucap syukur lihat-lihat anak-anak rohani saya. Yes, benar sekali. Pak Roni yang telepon setiap hari, teman-teman, sahabat. Saya lihat the right community itu penting. Oke. Itu bantuan dari segala penjuru. Satu lagi yang Tuhan tunjukkan pada saya mulai 27 Maret sampai sekarang. Berapa? 8 bulan lebih. Tidak pernah beli makanan. Sementara kita bicara ya ada makanan mengalir lagi. Iya. Termasuk teman-teman saya Termasuk saya diomeli di rumah sakit itu. Masa ada sate 30 tusuk? Di rumah sakit? 15. Wah. Makanannya enak semua. Di situ saya tahu I was loved by God and by man. Dan itu orang kaya. Orang kaya bukan karena emas perak, dikasih Allah dan manusia. Bagaimana caranya dikasih Allah? Mazmur 101. Jadikan itu nasar dalam hidupmu. I will sing of the faithfulness of the Lord. Salah satu yang mesti kita lakukan adalah, ya ini kesaksian terakhir mungkin. Mengingat kembali
pertolongan Tuhan di masa lampau. Kan saya bilang guard your eye, guard your mind. Tahun 2003, kembali dari Tokyo, saya terkena virus. Yang dokter tidak tahu virusnya apa. I don't know, maybe salmonella. Karena diperiksa, dan waktu itu kan, kalau sekarang kan tahu virusnya itu COVID-19. Waktu itu tidak tahu. Dan yang salah satunya adalah saya sudah schedule dibelikan pesawat British Airways untuk ke London, Madrid, Yerusalem untuk satu pelayanan. Dan yang luar biasa, ada seorang ibu sederhana, namanya Ibu Lena dari Surabaya. Beliau mendengar saya sakit, dia datang ke rumah sakit, dan saya dalam keadaan begitu lemah. Ya, it's impossible. Saya pergi ke London, tidak mungkin. Jalan aja tidak kuat kok. Dia datang. Dan dia berkata begini. Hambaku, pergilah ke tempat yang kamu belum pernah pergi. Aku menyertai engkau. Lalu beliau itu orang sederhana. Ibu Lena ini luar biasa. Orang sederhana sekali. Diangkat tangannya begini. Saya seperti dibaptis di dalam minyak panas. Seperti masukkan batap gitu. Mendadak tempat tidur saya seperti batap, saya masuk gitu. I was totally healed. 5 hari kemudian, 7 hari, saya ada di London. Dalam keadaan sehat. Saya bertemu dengan seorang direktur Banco de Bilbao di Madrid. Dia cerita sama. Gara-gara makan apa? Ikan mentah. Setengah tahun baru dia pulih. Dia cuma dari kamar ke toilet 6 bulan. Saya 5 hari. Wow. Jadi speedy recovery ada. Saya periksa ya, saya 58. Apa kekurangan saya? Pertama, kekurangan saya merasa baik. Itu kekurangan saya. Oke. Only God is good. Saya akan dikasih Tuhan reputasi yang bagus. Maaf ya. Saya kira karena saya baik, bukan. Itu grace of God. Saya merasa lebih baik dari beberapa teman saya dan saya minta ampun buat itu. Apa saya menunjuk orang dengan jari? Enggak sih. Apa saya menolong orang yang lapar? Kurang masih. Itu yang Tuhan tunjukkan pada saya. Nah kemudian Tante Lena yang sama itu pada waktu pemeriksaan pertama yang saya jadi swab test yang pertama, dia bisa telepon saya. Dia bahkan tidak punya HP. Dia telepon pakai telepon biasa. Dia telepon begini. Hambaku, tugasmu masih banyak. Doa istrimu sudah ku dengar. Keluar dari sini siap. Ada orang akan menyerang kamu. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Man. Luar biasa. Ya, komorbid. Bisa sembuh dalam 3 hari itu. It's only God. Tapi right response penting. I will sing the faithfulness of God. Jangan lupa. Jadi jangan yang aneh-aneh. Pikirkan pertolongan Tuhan masa yang lampau. Tentunya pengalaman yang dulu akan membawa kemuliaan terus dari Tuhan ya. Jadi orang itu ada kelas belief, ada kelas trust. Kita ini kelasnya trust karena punya pengalaman. Iya. Dengan Tuhan. Ini last question, Pak. Pertanyaan terakhir. Tentunya COVID-19 itu adalah merupakan mujizat yang Bapak alami. Tetapi saya nanya lebih lagi, mujizat apa lagi yang benar-benar Bapak alami selain kesembuhan itu sendiri, Pak? Buat saya ya di jamah Tuhan di ruang isolasi itu. Iya toh? Iya. Wah, saya dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa. Itu tidak terkatakan. Iya. Dan yang lucu, saya dengar khotbah saya sendiri. Kadang-kadang perlu ya. Karena itu kasih mula-mula yang menggebu-gebu 40 years ago. Nggak tahu gimana saya, kok ada juga yang orang masukkan ke YouTube. Iya. Dan itu dimulai dengan satu pujian. Ketika saya ikut memuji, saya sendiri dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya percaya, ini yang saya percaya.
Tuhan akan berikan karunia kesembuhan pada gerejanya. Yes. Seperti Pastor Andi Simon itu. Di jalan-jalan, di mana-mana. Saya percaya gereja akan jadi jawaban. Amin, amin. Karena dengan iman, beberapa bulan yang lalu kan saya bilang, kita akan mengalami Corona Revival. Revival. At your home. Di rumahmu. Tuhan penuhi kalian dengan Roh Kudus. Amin. Bangkitkan imanmu. Dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini. Dan selama-lamanya. God Amin, bless you amin. all. Nah, di momen kali ini Pak, izinkan kami meminta Bapak untuk mungkin berdoa bagi Bapak Ibu di rumah yang mungkin lagi mengalami sakit ataupun dampak dari pandemi ini. Di dalam nama dari segala nama. Nama dari Tuhan Yesus Kristus. Aku katakan kepada semua penyakit, entah COVID-19 atau berbentuk apapun, aku hancurkan kuasamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa roh maut, maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Send your word and heal your people. Dalam nama Yesus. Kembalikan kuasa kesembuhan itu pada gerejamu. Khusus di Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya melalui kesaksian Bapak, Saudara diberkati, dan saya percaya biarlah kesaksian ini memberkati banyak orang dan bangsa-bangsa berturut bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Puji Tuhan. Amin.